kita di sini akan membuat suatu denah rumah menggunakan Google SketchUp. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengganti sudut pandang bidang yang akan kita lihat di viewport ini. Nah, di sini kita pilih kamera, kemudian di sini ada yang namanya parallel projection. Nah, jadi ini akan membuat proyeksi paralel sehingga kita dapat dengan mudah untuk membuat garis pelurus dan garis siku di sini. Kita coba buat. Di sini adalah 3 meter, kemudian ke sini 1 meter, 3 meter, 3 meter. Ini adalah kamar mandinya, mungkin 2 meter, 1,5 meter, 3 meter. Nah, di sini tadi kita pakai 6 meter. Kita buat ruangan dulu di sini sebesar 1 meter ke sini, kemudian di sini ada 3 meter. Oke. Dan sekarang kita akan membuat sebuah dinding. Kita akan menggunakan fasilitas offset yang ada di sini. Kita buat offsetnya adalah 0,075. Klik 2 kali untuk membuat bagian dinding yang ada di sini dan juga di sini. Dan coba kita akan hapus memakai erase tool pada bagian di sini. Hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kita lakukan push pull pada bagian di sini, yaitu tingginya 3,5 meter. Kemudian kita lakukan push pull lagi ke bagian sini 0,075. Klik 2 kali di bagian sini dan di bagian luar. Oke, kita sekarang sudah punya sebuah dinding. Coba kita hapus untuk setiap garis sisa push pullnya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan membuat lubang dari dinding yang sudah ada di sini. Kita akan buat pertama untuk lubang pintu utama. Di sini saya akan pakai line tool. Tingginya sebesar 220 atau 2,2 meter. Kemudian kita tarik garis ke sini sebesar 0,9 meter ke bawah. Nah, untuk melubanginya kita tinggal pakai push pull di sini, klik, kemudian tarik ke atas, offset limit. Oke. Nah, selesai. Di sini saya akan pakai lagi lubang untuk jendela. Jadi di sini saya akan pakai tape measure tool. Klik di sini, kemudian kita pakai 0,2 meter. Nah, dari titik sini saya akan tarik garis ke bawah sebesar 1,2, kemudian ke sininya sebesar 0,4. Kemudian kita lakukan proses copy dengan memakai select move di sini. Kemudian kita klik, kita geser ke samping, tekan tombol kontrol, artinya kita akan melakukan pengkopian dengan panjang di sini adalah 0,6. Jadi jarak antar jendela ini adalah 0,2 meter. Nah, kemudian kita lakukan push pull. Ya, selesai. Lakukan hal yang sama untuk bagian jendela yang ada di samping kiri pandangan kita ini. Jadi kita akan pakai tape measure tool di sini. Ya, bayangkan saja kita punya sebuah penggaris ya, seperti ini. Kemudian kita tarik garis di sini 0,5 meter jaraknya dari pinggir dinding. Kemudian kita klik di sini, tingginya adalah sebesar 2,2 meter. Saya samakan dengan tinggi pintu yang ada di sini. Kemudian panjangnya di sini sebesar
saya pakai 0,4 kali 2 0,8 dengan jarak 2 meter. Berarti di sini saya pakai berapa tadi? Saya lupa. 0,4 1 meter. Oke. Di sini 1,2, kemudian 0,4. Oke. 0,4. Nah, lakukan push pull. Di sini selesai. Nah, nampak Jenny ada di dekat jendela. Kita keluarkan saja. Kita hapus saja. Oke. Ya. Untuk bekas dari tape measure tool di sini, kalau Anda tidak menginginkannya lagi, kita bisa pakai erase tool untuk menghapusnya. Oops, maaf. Oke. Lakukan hal yang sama untuk melubangi setiap akses area masuk dari setiap ruangan yang ada di sini. Saya hanya memberikan contoh untuk depan saja, untuk bagian belakangnya juga sama saja. Di sini, misalnya saya pakai jarak dari sini adalah 2,2 meter, kemudian saya tarik ke sini sebesar 1,2, agak lebar mungkin. Di sini kemudian lakukan push pull. Nah, seperti ini. Lakukan untuk hal yang lain di bagian dinding. Okay, let's now try with the windows. Now for the window itself, we begin with the rectangle. We copy the rectangle of the windows places in here. If you found it like this, then there is a problem with our windows. Probably it's not corrected line that we made. Now twice click and you move in the certain place which is more relaxing space in here. Now okay, so we're gonna use an offset, and let's make an offset about 0.3 meters. I'm sorry, 0.10 or maybe 0.3. Yeah, 0.03 meters. Sorry, I'm not so used to by using meters. Sometimes I use centimeters. Okay, let's make a hole in this Windows frame, and let's make a push pull in here, and we make it 0.15. I think it's too big. Let's make a push pull again. No, I'm sorry. Take this part. Yeah. And let's make an offset again in here. It's about 0.015, and let's make a push pull again. 0.03. That's it. You already have a Windows frame. Now let's make a component. Triple click, make a component, and for the Windows frame itself, for the Windows, you make a rectangle again, move it in the other side, take an offset 0.03, and push pull again 0.03, and we'll need this. Let's make a component again. Let's make a rectangle again. Let's move it the midpoint. Make component again between the glass frame and the window itself, and let's make a move
the edge, and let's make a rotate with the red axis. Yeah, it's about 10 degrees. That's it. And let's make a component again with the window frame and a glass block. Component again. Let's make a move this window into the this spot. Click Control, click here, click Control again. You may copy it into the other side of the windows. That's it, and you already have a house with the windows and the doors. That's it for the windows. Let's continue it with the rooftops and also the patio and the garage or a carport. Oke, kita lanjutkan untuk kasus berikutnya, yaitu adalah make component. Make component ini digunakan untuk melakukan pengelompokan dari bagian-bagian rumah. Jadi di sini kita sudah punya bagian dinding. Jadi jangan sampai di sini dinding bercampur dengan kusen atau pintu, karena yang terjadi adalah nanti kekacauan vertex atau poligon yang ada di sini. Jadi kita sendirikan satu persatu. Kita pilih semua dinding yang ada di sini. Cukup kita blok seperti ini bisa, atau kita klik 2 kali untuk memilih poligon dan garis-garis yang saling berhubungan. Kalau kita klik 3 kali, maka dia akan memilih keseluruhan objek poligon garis yang saling berhubungan. Kemudian kita klik di sini make component. Terserah Anda kasih nama apa. Di sini saya tidak akan memberikan nama yang signifikan. Saya pakai create. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan bekerja dengan kusen. Nah, kita akan pakai sebuah rectangle yang ada di sini. Kita klik. Nah, kemudian dengan tool move Anda geser rectangle yang barusan kita buat. Kita sendirikan di sini. Nah, kemudian di sini kita lakukan offset. Oke, kusen kita pakai ketebalannya adalah 0,05 meter. Kemudian di sini saya pakai line. Saya akan hubungkan seperti ini dari sini ke sini. Ini juga ke sini. Kemudian saya lakukan erase. Ya. Kemudian saya lakukan push pull di sini. Nah, push pull. Lakukan push pull sebesar saya samakan dengan ketebalan dinding 0,15. Nah, di sini pintu ini rencananya akan saya buka dari bagian dalam ruangan. Jadi di sini saya akan berikan offset lagi di bagian sini. Nah, jangan terlalu besar, kecil saja, sebesar 0,03. Maaf, 0,05. Maaf, saya keliru lagi, 0,04. Di sini saya akan pakai line lagi untuk menghubungkan dari sini ke sini. Ini juga di sini. Kemudian saya pakai erase. Ya. Nah, kemudian saya lakukan push pull pada bagian sini. Saya klik ke belakang sebesar, kita pakai ketebalan pintunya adalah 0,04 cm. Nah, di sini kita sudah punya kusen pintu. Kemudian saya klik 3 kali, saya jadikan komponen lagi. Oke, kusen sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan daun pintu. Cukup kita buat sebuah rectangle di sini. Kemudian saya lakukan push pull. Tadi ketebalannya untuk daun pintu adalah 0,04. Ya. Nah, dan saya klik 3 kali di sini. Saya lakukan komponen. Oke.
Nah, di sini kita sudah punya bagian pintu. Nah, dimana mungkin bagian pintu ini belum ada ornamennya sama sekali. Coba kita lakukan move di sini. Saya coba sendirikan, kemudian saya coba berikan ornamen tambahan untuk bagian depan dan belakang. Oke, kita fokus untuk bagian depannya dulu di sini. Oke, untuk masuk ke dalam komponen cukup kita klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah masuk dalam komponen. Kemudian coba kita pakai di sini sebuah rectangle. Nah, kita akan buat sebuah ornamennya di sini biar pintunya tidak terlalu polos. Jadi ini terserah dari kreativitas Anda sendiri. Oke, saya lakukan push pull. Oke, mungkin Anda pingin bentuk yang sedikit Nah, di sini kita pakai scale. Nah, dengan scale ini kita bisa membuat setiap bagian poligonnya mengecil, membesar, ya, sesuai dengan keinginan kita di sini. Jadi berbeda dengan apa yang dapat dilakukan oleh push pull. Di sini ada scale adalah untuk membesarkan dan mengecilkan sebuah poligon atau objek. Jadi tidak hanya sebuah poligon saja, satu kesatuan objek juga bisa dilakukan scale atau penskalaan. Nah, mungkin di sini kita pakai move. Oke, mungkin kita pakai garisnya di sini, kita pakai move. Saya geser ke arah kanan. Oke. Sekali lagi ini terserah dari kreativitasnya masing-masing. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, untuk mengcopy ke bagian satunya di bagian dalam, mungkin bagian dalam ini kita hapus dulu, kita delete. Saya klik 3 kali. Kemudian saya lakukan copy. Nah, dari sini saya akan lakukan klik kanan, flip along green direction. Jadi kita mirror, kita cerminkan dengan green direction ini sebagai sumbunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan move, snapkan di sini, ya. Nah, dinding pintu kita sudah jadi di sini, daun pintunya. Kemudian kita lakukan move lagi, kita tempatkan di bagian pojok bagian sini. Oke, selesai. Untuk membuka dan menutupnya kita pakai rotate. Nah, di sini kita akan pakai sumbu bagian sebelah sini. Nah, kita membutuhkan rotasi sumbu merah dengan hijau. Nah, seperti ini. Yaitu busur biru di sini kita butuh. Nah, kadang-kadang ketika kita pindahkan ke arah sini dia akan berpindah warna hijau, kemudian kadang-kadang merah. Untuk mempertahankan busur warna biru, kita ambil dulu sampelnya dari sebuah permukaan, kemudian kita tahan tombol shift pada keyboard, kemudian kita klik endpoint yang ada di sini, lepas tombol shift. Nah, Anda tentukan sudut nolnya, klik, kemudian kita lakukan pembukaan sudut di sini, ya kira-kira segini aja, 25 derajat. Oke. Nah, kemudian antara komponen kusen dengan daun pintu kita jadikan satu komponen. Nah, jadi kita blok aja dua objek ini, kemudian lakukan komponen create. Nah, dan kita lakukan move. Ya, oke, selesai di sini.
Selesai untuk daun pintu dan kusen. Kita lanjutkan untuk membuat atap. Jadi di sini rencananya akan saya pakai atap berbentuk pelana yang ada di sini. Namun sebelumnya coba saya akan memodifikasi beberapa dinding yang ada di sini. Karena ini adalah dinding luar, saya klik 2 kali. Kemudian di sini saya akan pakai garis, kemudian saya hubungkan lagi turun 1 meter ke bagian bawah. Kemudian saya klik di sini. Oke, saya lakukan push pull. Ya. Ups, maaf. Ini saya delete. Kemudian di sini juga saya akan pakai line yang ada di sini 1 meter. Push pull lagi. Nah, oke. Kita akan coba mulai untuk membuat atapnya di sini. Oke, kita akan mulai dari sisi yang ada di sini. Nah, yang pertama kita akan buat dulu di sini sebuah protractor. Kemudian saya akses di sini. Klik. Kemudian ini adalah 0, suhu 0-nya. Kemudian saya angkat atap sebesar 30 derajat kemiringan. Juga. Nah, dengan sketsa yang ada di sini, kita akan memakai line untuk membuat pelurus di sini untuk membuat penutup dindingnya atau kewelnya. Kemudian lakukan push pull sebesar 0,15 sesuai dengan ketebalan dinding. Ya. Saya akan klik 2 kali, kemudian 3 kali, kemudian saya lakukan pengkopian dinding di sini. Maaf, mungkin lebih tepat kalau saya pakai sumbu yang ada di sini. Nah, saya kopikan karena di sini nanti juga saya rencananya membuat kewel. Nah, nah di sini seperti ada kekosongan ruang, mungkin kita bisa tutup. Kita masuk bagian plafon, kemudian kita tutup dengan plafon di sini. Ya. Kita klik sebesar 0,02. Oke. Nah, tutup plafon. Ini adalah kewel, kita pakai komponen lagi. Sini juga kita pakai komponen. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah line yang ada di sini berdasarkan garis yang ada. Kemudian garis yang ada di sini akan saya lakukan offset. Maaf, tidak bisa. Oke, saya akan memecah dulu bagian sini. Saya explode, saya pecah dulu. Kemudian saya lakukan offset dengan ketebalan 0,2 karena ukuran dari list plank ini rencananya saya akan pakai 20 cm. Kemudian saya pakai line di sini untuk menghubungkan, ya seperti ini. Ini juga, ya. Saya pakai iris. Ini saya tidak memerlukan lagi. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan push pull. Ya, nah seperti ini. Tutup atap. Kita tarik di sini sebesar ya sekitar 1 meter. Oke, selesai untuk atapnya. Kita lakukan komponen lagi-lagi di sini. Ya.
Nah, untuk atap satunya kita akan pakai teknik yang sama. Jadi di sini akan saya tutup juga di sini, memakai atap yang ada di sini. Oke, kita coba. Saya copy. Ya. Nah, kemudian untuk bagian sini, di sini kita akan coba panjangkan. Saya klik 2 kali. Explode. Kemudian saya jadikan komponen lagi. Klik 2 kali. Push pull. Nah, kita sudah punya rumah dengan atap pelana yang ada di sini. Nah, setelah ini kita akan coba membahas masalah material dalam SketchUp. Ini kita lanjutkan lagi. Di sini saya akan membuat atap plafon rumah. Jadi kita akan manfaatkan lantai yang sudah ada di sini menjadi sebuah plafon. Saya klik 2 kali untuk memasuki komponen daripada dinding. Kemudian saya pilih ruangan-ruangan di sini. Saya tidak akan memilih lantai bagian sini karena ini adalah bagian dari halaman luar. Oke, kemudian saya pakai move. Ya, kita sudah punya seperti ini. Nah, di sini saya akan coba untuk memisahkan antara bagian plafon yang ada di sini dengan bagian dinding yang ada di sini. Saya klik kanan, share component. Kalau saya lakukan explode, maka dinding-dinding ini akan ikut terpecah juga. Oke, kita pakai explode di sini. Nah, kemudian saya pakai dinding ini menjadi satu kesatuan. Make komponen lagi. Selesai. Nah, di sini saya akan pilih semuanya. Kemudian saya jadikan komponen lagi. Kemudian saya lakukan move. Saya turunkan dinding ini sampai ke batas sini. Oke. Kemudian saya lakukan klik 2 kali untuk plafon, dan kita akan lakukan push pull pada bagian ini sebesar 0,02. Lakukan yang sama untuk plafon-plafon yang lain. Oke, selesai untuk plafon. Okay, let's make a patio and a carport for this house. Now, for the first, for the floor inside the interior parts of this house is already completed and already mixed with the wall. Let's let it be like that. Now we are going to concentrate about how we are going to make an exterior for this wall ornament. So we are going to use once again a rectangle for the carport. It's kind of a little bit hard when you don't know what size is this for the precise, and sometimes it's comfort if we use a line in here. Okay, let's make a line. So 5.5 meters, and click again. This is for the carports, and let's make a patio in here. It's about 2 meters. 2 meters, I think, is enough. Now remember, if you want to make this, you must concentrate in the bottom part of the house. You click here and make a line, so it become a closely region of polyline here, so we can make a push pull about it.
And let's make a small park in here. Going to make a little bit a fence in here. Let's see. Okay. Now let's do a push pull over here. Now look what happened. You see there is a hole in here because in the 3ds Max, SketchUp, not an AutoCAD, sometimes 3ds Max, there is two sides of a 3D itself. There's one goes to the outside and goes to the inside. So if you see the gray colors of here, then you will notice that this is the inside parts of the 3Ds. So we are going to make a click in here and right click, and you make reverse faces. See, it's different. So let's try a push pull. That's it. Let's make it 0.2 meters. Now you do the same thing for this and this one and this one. Right click, reverse face, and you make a push pull. .2. Yeah, that's it. Now this is for the patio and also the garden in here. Let's make the garden is more higher. It's about 0.1 meters, and let's make an offset here. Yeah, just like this. Make a push pull. Okay, she looks beautiful. And let's make a component about all this part. Right, triple clicks and right click, make component, or you can access these tools. Make component. Okay, now we're going to finish a side wall. So we don't want our neighbors get inside our house. Okay. So we are going to make a line here with 2 meters. You don't want to get too high. 0.15, and let's make a push pull. We cannot because it's still not become one region. Yeah. Oops, sorry. Let's make a copy. Okay. I'm going to make a push pull again. That's it. Now what I'm going to do here is now I'm going to make a pattern for this wall here. And let's make a push pull about it. And if you want to make a fillet of this corner, then you might use arc tools. Click. Now for the arc tool itself, if you find a pink lined connected from other side to other sides, then you will find that this side is entirely same. Click and you will find a ping again. It's mean that your arc is on the tangent with the edge. Click and you may use a push pull again. That's it. You will have a fillet. Now for the other side, of course, we want to get the ideal same as the other side, but let me try the other forms. Make like this. Delete it. That's it. So you can do whatever you want. Now for the exterior ornament, perhaps you can make a certain kind of place like this. Yeah, like this. And I'm going to make a component
Okay, and then I will make a component again like this. Now again I will make a component. Now I will copy this object to the bottom side by using move. Click and click a control in the keyboard, click, and then you type "10", just like this. What do you call this? A star? I don't know. Star 10. It means we copy it 10 times. Enter. I'm sorry. Click, control. Now you copy it into a certain kind of distance. For example, 0.25 meters times 10. Which means you will copy this object 10 times with a distance of 0.25. Now I'm going to copy this object. I will choose this object and make a copy about it. Here. That's it. You will have this kind of ornament. Now of course, if you want to make a hole for this wall, you cannot do the rectangle in here and okay, let's try and make a push-pull about it. Then you will not having any holes into your walls. Well, you can pick up this wall by twice click, and then you make a rectangle like this, and then you make a push-pull. That's it. You will have this kind of object. Click in here, and then you have a house in here. Oke, saya akan lanjutkan lagi mengenai sandbox. Di sini saya akan memiliki recent filenya udah hilang, maaf. From scratch, jadi kita bisa menciptakan di sini setiap jadi setiap kita klik di sini yaitu from scratch, Anda akan ditawari grid spacingnya 10 meter per 10 meter. Saya akan ganti ke setiap 1 meter. Nah seperti ini, panjangnya adalah 12 meter, kemudian ke arah hijau, sumbu hijau adalah sebesar 12 meter juga. Oke, Anda mendapati seperti ini. Nah setelah Anda mendapatkan model objek seperti ini, di sini ada yang namanya smooth. Nah, smooth ini adalah untuk kalau Anda klik di sini, Anda bisa mengangkatnya seperti ini. Jadi di sini ada lingkaran besar, radiusnya bisa kita langsung ganti. Kita langsung ketik aja 2, enter. Nah, seperti ini. Jadi radiusnya adalah 2 meter, kemudian 10 meter. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini ada add details. Anda bisa menambahkan details di setiap bagian yang ada di sini. Flip edge. Jadi Anda bisa flip edge-nya di sini. Oke, seperti itu. Ya. Halo. Oke. Oke, kita akan mulai untuk membuat sandbox. Jadi kita akan membuat sebuah kontur di sini. Nah, yang pertama kita keluarkan dulu toolbar di sini, yaitu toolbar sandbox. Oke, saya snapkan dulu. Nah, oke.
di sini kita akan membuat sebuah rectangle dulu. Ukurannya mungkin terserah Anda, mungkin agak luas di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buat sebuah kontur dengan menggunakan freehand, atau Anda bisa juga melakukan sketsa pada import data dari AutoCAD, kemudian sketsa JPEG, kemudian Anda pasangkan di sini juga bisa. Oke. Saya akan buat seperti ini dulu. Saya akan hapus bagian yang tidak perlu di sini. Nah, di sini saya akan pakai push pull. Jadi saya akan naikkan di sini berdasarkan ketinggiannya. Bermula dari sini, ketinggiannya misalnya di sini adalah oh maaf, sebelumnya saya klik kanan reverse face dulu. Nah, seperti ini. Sehingga saya push pull nilainya adalah plus. Nah, di sini ketinggiannya adalah sekitar 5 meter. Mungkin di sini atau kurang, saya tinggikan lagi aja sekitar 15 meter. Nah, biar terjadi perubahan yang lumayan signifikan. 9 meter, kemudian di sini 5 meter, 4 meter, 1 meter. Ini sini agak tinggi misalnya ya, seperti ini. Oke, kemudian saya klik 3 kali, saya seleksi semuanya. Di sini saya akan pakai yang namanya front contours. Jadi tool ini harus diseleksi pilihannya dulu. Jadi ketika belum diseleksi, Anda akan ditanyakan, you must first select the contours you wish to use to create a sandbox before using these tools. Kemudian saya klik di sini. Oke, maaf, saya pilih dulu. Klik. Nah, setelah Anda klik di sini ada 2 bagian. Saya coba pisahkan. Nah, ini adalah kontur aslinya tadi, dan di sini adalah suatu layer permukaan di mana dia dibangun dari kontur ketinggian yang sudah kita buat di sini. Nah, oke. Saya akan copy lagi. Ya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah akses. Jadi di sini saya akan buat sebuah rectangle dulu. Kemudian saya buat rectangle lagi di sini. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita akan membuat sebuah kontur. Di sini kita pakai stem yang ada di sini. Nah, kita stem dulu, kita klik, kemudian select the mesh to stem into type new offset for the stem. Nah, meshnya di sini, klik. Nah, jadi di sini Anda melakukan sebuah seperti stempelan di sini untuk daerah yang berkontur. Oke. Nah, Anda akan mendapati seperti ini. Kemudian di sinilah kita bisa meletakkan sebuah bangunan, misalnya gedung yang ada di sini. Nah, kita pilih, kemudian kita letakkan di permukaan sini ya. Nah, seperti ini. Itu stem. Nah, kemudian kita akan coba membuat sebuah kontur. Saya buat seperti ini. Kemudian saya kopikan ke arah atas. Jadi saya kopikan adalah setiap 0,5 meter kali 20.
kurang banyak ya. Saya kopikan lagi di sini sebesar 1 meter saja, 1 meter kemudian kali 30. Nah, Anda akan mendapati di sini sebanyak 30 lapisan yang ada di sini. Kemudian Anda pilih semuanya, klik kanan, lakukan intersect face with model. Kemudian Anda hapus di sini. Ya, Anda akan mendapati sebuah kontur per 1 meter dari apa yang sudah kita buat di sini. Jadi di sini ini adalah kontur per 1 meternya di sini. Nah, Anda sudah mendapatinya. Ya. Nah, seperti ini. Ini kita sudah tidak membutuhkan lagi. Nah, selesai. Nah, kemudian untuk pengaturan di sini kita tidak memakai lagi. Tidak akan memakai lagi di sini. Maaf. Nah, kita akan coba buat sebuah from scratch di sini. Ukurannya adalah grid spacingnya adalah setiap 10. Kita pakai 10 meter, setiap 10 meter saja karena ini terlalu besar. Saya takut tidak kuat memorinya. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan yaitu yang namanya drape. Select the entity you wish to drape. Jadi akan sedikit ada proses loading yang cukup lama. Di sini. Nah, mungkin karena ini terlalu besar tadi, yang saya katakan tadi, jika terlalu rapat akan membuat komputernya lama sekali dalam berpikir. Okay, let's cancel it. By the way, it's error. Okay, Control Alt Del and you SketchUp and process.
Oke, di sini kita akan membuat kita akan mempelajari sebuah tools yang ada di sini, yaitu namanya adalah section. Jadi di sini akan saya pakai potongan dari samping kiri. Nah, di sini jadi dia akan menganalisa di permukaan mana dia akan membuat potongan. Nah, dari sini kita klik, oke. Kemudian kita pilih di sini section yang ada di sini sampai warna biru. Kemudian kita klik move di sini. Saya klik, saya arahkan ke sini. Nah, di sini akan nampak potongan dari rumah yang sudah kita buat. Oke. Mungkin kita rotasikan di sini. Ke arah bawah. Oke. Kemudian pakai move. Nah, di sini dengan begitu kita bisa memiliki pandangan dari atas denah rumah yang sudah kita buat di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk display section plane. Di sini adalah untuk display section cut. Kalau Anda ingin menghapus, tinggal Anda pilih, kemudian Anda lakukan delete. Nah, di sini position kamera. Jadi ini adalah untuk menempatkan posisi kamera yang akan kita pakai. Misalnya saya klik di sini ke kameranya, klik. Nah, otomatis di sini dia eye height-nya 1,72 meter. Nah, di sini jadi ini mata kita berputar dari sini ke sini. Nah, seperti ini dengan posisi berdiri kita yang ada di sini. Nah, coba kita di sini memakai walk, kita jalan. Nah, klik, drag. Nah, kita berjalan sini dengan ketinggian 1,72 meter. Shift ini adalah untuk ke atas, shiftnya. Jadi tinggi orangnya 2,51. Jika shift itu akan membuat semakin naik. Jika kita turunkan akan semakin turun dengan menahan tombol shift. Kemudian tahan tombol kontrol, maka Anda akan mendapati Anda berlari. Ya. Oke, seperti ini. Nah, kembali ke pandangan dari kita kembali lagi ke pandangan ya di sini. Nah, oke. Nah, satu lagi fasilitas di SketchUp, tadi saya lupa menyampaikan, di sini ada yang namanya Follow Me. Di sini misalnya Anda akan membuat sebuah pola. Jadi di sini akan saya coba membuat pola list plank di sini. Yang pertama, coba kita akan ubah posisi daripada aksisnya. Merahnya ke sini, birunya, hijaunya ke sini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah pola. Kemudian bergaris. Nah, dari sini saya akan membuat sebuah garis. Kemudian saya lakukan Follow Me. Dari sini bidang ini klik, kemudian saya lakukan
sesuai dengan garis yang saya buat tadi. Nah, Anda akan mendapati seperti ini. Follow me juga bisa dilakukan untuk membuat sebuah lingkaran. Oke, katakanlah kita akan buat sebuah dari front view. Mungkin saya akan lebih nyaman kalau pakai front view di sini paralel. Nah, saya akan membuat sebuah lingkaran di sini. Ya, saya akan pecah jadi beberapa bagian seperti ini. Saya hapus. Nah, maaf. Maaf, ini karena aksisnya berada di sini, maaf. Oke, saya buatkan dulu aksisnya dari sini, kemudian ke atas sini. Oke, saya buat lingkaran. Ya. Nah, kemudian kita coba bikinkan lagi di sini. Kalau dalam AutoCAD di sini kita bisa menggunakan UGS. Jadi prinsipnya sama dengan UGS. Nah, kita dengan prinsip follow me di sini, follow me, klik, kemudian kita ikuti, maka Anda bisa membuat sebuah bola atau separuh lingkaran seperti ini. Katakanlah misalnya di sini saya pakai move atas. Nah, kemudian saya lakukan follow me. Anda bisa menciptakan objek. Nah, ingat dalam memutarnya jangan kita harus agak sedikit hati-hati di sini karena jika terjadi kegagalan maka agak kacau juga. Seperti ini. Untuk kubah masjid seperti itu kita bisa pakai fasilitas follow me. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah bangunan 3 dimensi dari sebuah gambar 2 dimensi yang ada di sini. Saya punya contoh sebuah gambar apartemen. Nah, seperti ini. Jadi kita akan buat 3 dimensinya dengan memakai Google SketchUp melalui fasilitas Match New Photo. Kita klik kamera, match new photo di sini. Kemudian kita coba pilih file yang sudah kita dapat di sini, open. Nah, Anda akan disuguhi berupa garis-garis sumbu seperti ini. Jadi yang paling utama adalah kita memindahkan dulu garis biru tegak di sini. Di sini adalah vertikalnya. Jadi saya tempatkan dulu vertikalnya, dia berada sekitar sini. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kita akses garis di sini, ini ada zoom in or out. Kita klik, tahan, kemudian kita lakukan mungkin besarnya manusianya segini untuk gedung ini. Ya, kira-kira oke. Nah, selesai. Kemudian kita tinggal mengatur sumbu-sumbu hijau yang ada di sini. Garis perspektifnya saya pakai garis perspektifnya ini di sini, kemudian ini ada di sini, kemudian ini di sini, kemudian merah. Saya atur merahnya dulu di bagian sini, kemudian yang bagian atas. Ya, oke. Nah, selesai. Jadi ini adalah bidang gambar yang kita miliki. Ini agak sedikit di sini. Saya kurang puas dengan sisi yang ada di sini. Garis hilangnya mungkin agak sedikit, sangat miring sekali bagian sininya. Kemudian yang di sini juga agak sedikit miring. Ya, selesai. Nah, kemudian sini kita klik done.
Kita akan buat sebuah rectangle dari titik yang ada di sini 0,0, kemudian lakukan push pull. Ya, kira-kira segini gedungnya. Kemudian saya lakukan ini, akan push pull lagi ke bagian sini sampai habis. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Kemudian saya pakai kamera edit mesh photo ini sini. Kemudian saya lakukan project texture from photo. Override existing material, yes. Trim part to visible face, yes. Done. Nah, ketika Anda putar, Anda sudah mendapatkan bangunan 3 dimensi dari gedung yang sudah kita buat. Dengan seperti ini, kita bisa mengetahui berapa kira-kira tinggi bangunan yang ada di sini berdasarkan foto. Jadi kita pakai dimension. Saya klik dari sini. Maaf. Ini 34,07 meter, dengan asumsi tinggi manusianya setinggi ini. Oke, di sini saya akan mempraktekkan untuk membuat material menggunakan engine render V-Ray dalam SketchUp. Yang pertama, setelah kita install V-Ray SketchUp, maka akan ada toolbar baru seperti ini. Jadi di sini dibagi menjadi 2 toolbar dalam V-Ray SketchUp. Di sini adalah macam-macam lighting. Kemudian di sini untuk pengaturan daripada V-Ray sendiri. Kita mulai dari sini, material editor. Untuk optionnya, SketchUp option ini saya pakai pengaturan defaultnya. Jadi saya tidak akan melakukan pergantian item-item settingnya di sini. Saya akan langsung menuju ke material editor. Ya, kita coba akan membuat material yang dimulai dari batu bata di sini. Saya klik kanan, create material. Di sini coba Anda pilih standar material. Nah, di sini ini adalah standar material. Kemudian untuk diffuse-nya sendiri, kita klik di sini untuk memilih sebuah tekstur. Kemudian pilih di sini yang namanya text bitmap. Nah, Anda bisa mencari teksturnya. Kebetulan saya kopikan di D, kemudian work di sini SketchUp tutorial material tekstur. Nah, untuk batu bata sendiri saya akan coba akses batu bata yang di sini, quick uniform running orange, dan kemudian nanti untuk bumnya sendiri akan saya pakai yang di sini. Oke, saya klik orange. Nah, kemudian saya preview. Nah, ini adalah teksturnya. Saya oke. Saya preview. Saya live update. Ketika saya melakukan pergantian di sini, maka secara otomatis material berubah tampilan. Kemudian coba saya kasih bump. Tekstur bumpnya, text bitmap lagi di sini. Saya pakai, nah ini sampingnya orange ada material bump. Oke. Kemudian bumpnya coba saya naikkan jadi 5. Nah, jika Anda lihat di sini terjadi perubahan untuk perkerasan warna hitam dan lekuk-lekuknya pada tekstur batu bata di sini. Kemudian untuk displacement coba kita pakai displacementnya pakai text bitmap juga. Saya pakai material yang sama dengan bumpnya. Saya klik OK. Nah, coba saya naikkan jadi 2. Nah, tampak seperti ini. Kemudian untuk mengaplikasikan material ini pada objek di SketchUp, coba kita pilih, klik 2 kali. Nah, kemudian kita pilih permukaan-permukaan mana yang akan disabutkan material ini.
Oke, kemudian klik kanan di sini, apply material to selection. Ya, Anda akan mendapatkan materialnya seperti ini. Nah, di sini jika Anda lihat materialnya terlalu kecil, maka kita coba klik di sini, previewnya, coba kita analisa. Repeatnya saya kasih 0,5. Maaf, saya di sini juga 0,5. Nah, agak lebih besar, mungkin 0,3. Oke. Nah, untuk bumpnya sendiri di sini kita lakukan hal yang sama untuk bump 0,3. Teksturnya di sini juga 0,3. Nah, bumpnya sudah benar. Sekarang tinggal displacement. Displacementnya juga samakan di sini 0,3, 0,3. Oke. Apply material to selection. Ya, atau bisa juga Anda klik di sini, klik 2 kali, kemudian Anda lakukan tekstur position. Nah, ini bisa Anda atur posisinya di sini. Ya, klik kanan. Ini akan saya gabungkan jadi satu, sehingga saya ketika melakukan teksturnya ya seperti ini. Kita coba lakukan render, klik di sini untuk melakukan tes rendernya. Nah, Anda akan dapati ya seperti ini. Jadi tekstur yang ada di sini akan maaf, ini karena tadi lebih besar pengaturan pada settingan V-Ray-nya, maka di sini terlihat lebih besar. Kita tidak menginginkan hal ini. Saya tutup dulu, saya masuk ke material. Nah, di sini akan saya kembalikan ke 1 dulu. Untuk bumpnya juga. Jadi kita melakukan setting untuk ukuran teksturnya langsung pada SketchUp-nya dengan klik kanan permukaan, kemudian kita lakukan scale ya seperti ini. Ya, kita bisa lakukan render. Nah, di sini jika Anda lihat batu-batanya tersusun cukup rapi. Setelah ini coba kita buat untuk atap-atapnya sendiri. Ya, render dilakukan agak cukup berat ketika berada di daerah yang memiliki bump, tekstur bump di sini, dan displacement memang agak sedikit butuh waktu untuk render. Atap ini juga perlu kita kasih bump dan displacement. Contoh, oh ya, klik kanan di sini, rename material. Saya kasih nama di sini batu bata. Kemudian saya klik lagi create material, standar, rename, genteng. Kemudian Anda klik di sini text bitmap. Saya akan pilih atap genteng.
sini. Sebenarnya ini adalah atapnya, cuman saya tidak bisa menemukan ini dia. Oke, kemudian saya tambahkan bump, text bitmap. Oops. Oke. Di sini juga saya kasih displacement, bumpnya mungkin saya kasih sebesar 3 agar lebih keras warna hitamnya. Text bitmap lagi untuk displacement. Ya, saya kasih 3. Oke. Ya. Oke, selesai. Kemudian saya coba pilih atap yang ada di sini. Kemudian saya lakukan klik kanan, apply material to selection. Saya lakukan texture position. Tekstur lagi. Ya, coba kita bandingkan antara V-Ray dengan non V-Ray di sini. Saya akan lakukan render lagi. Nah, di sini terlihat sekali bahwa atap untuk material V-Ray lebih keras daripada material biasa milik SketchUp. Ya, seperti ini. Lebih berkesan untuk material V-Ray. Oke, kita berikan material untuk semua objek yang ada di sini dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada 2 contoh sebelumnya tadi.